Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nafela Rahma di Chemistry is Fun. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perhitungan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter. Apa sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Kita akan belajar bagaimana cara menentukan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Nah, sebelum kita lanjut, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kalorimeter? Jadi, kalorimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur perubahan kalor atau energi panas yang terjadi selama reaksi kimia. Nah, jenis kalorimeter itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kalorimeter sederhana, dan yang kedua ada kalorimeter bom. Nah, apa bedanya? Jadi, untuk kalorimeter sederhana ini, kalorimeter yang lebih simpel ya, jadi untuk penggunaannya tidak memerlukan energi dari luar. Jadi ketika reaksi kimia itu terjadi melalui kalorimeter sederhana, maka kita langsung bisa mengukur perubahan energi kalor yang ada di dalam reaksi tersebut. Sedangkan untuk kalorimeter bom, kita memerlukan energi dari luar, yaitu berupa energi listrik, untuk melakukan pembakaran sempurna dari sampel yang akan kita gunakan dalam percobaan kalorimeter, seperti itu. Jadi, dari sisi bagian kalorimeter pun akan berbeda antara kalorimeter sederhana dan juga kalorimeter bom. Nah, bagaimana untuk perhitungan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter sederhana? Nah, kita bisa menggunakan formula delta H sama dengan minus M larutan kali C larutan kali delta T. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, dalam kalorimeter sederhana, kita menganggap bahwa tidak ada kalor yang diserap ataupun dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Jadi, kalorimeter itu sendiri menggunakan bahan isolator yang dianggap tidak menyerap ataupun melepaskan kalor ya dari sistem ke lingkungan. Jadi, kalorimeter itu kan termasuk ke dalam lingkungan. Jadi, kalorimeter tersebut tidak menyerap kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, di sini delta H adalah perubahan entalpi reaksi dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa larutan dalam gram, C adalah kalor jenis larutan dalam Joule per gram derajat Celcius, dan delta T adalah T akhir dikurangi T awal, atau suhu akhir dikurangi suhu awal dalam derajat Celcius. Oke, langsung kita check it out gimana caranya penerapan formula tersebut atau rumus tersebut di dalam contoh soal. Nah, di sini ada soal, yaitu dalam 1 kalorimeter direaksikan 100 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar dengan 100 ml larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius, dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per mililiter. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor dari sistem, tentukan perubahan entalpi reaksi tersebut. Oke, gimana cara menentukan perhitungannya? Nah, langkah pertama kita harus menuliskan data-data yang sudah diberikan dari soal tersebut. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui dari soal, yaitu ada volume NaOH, kemudian konsentrasi NaOH, ada volume HCl, dan juga konsentrasi HCl. Jadi dalam soal ini menggunakan dua jenis larutan, yaitu NaOH dan HCl, sebanyak masing-masing 100 ml dengan konsentrasi 1 molar. Kemudian untuk massa jenis larutan sendiri yaitu 1 gram per mililiter dengan C atau kalor jenis larutan itu dianggap sama dengan kalor jenis air yaitu sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian untuk delta T atau perubahan suhunya kita hitung suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu sebesar 31 dikurangi 24 derajat Celcius. Kemudian setelah itu apa yang ditanyakan? Ternyata yang ditanyakan adalah
perubahan entalpi reaksinya. Jadi delta H-nya berapa nih? Kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan formula, yaitu tadi, delta H sama dengan minus M larutan dikalikan dengan C larutan dikali dengan delta T. Nah, untuk C larutan, karena dianggap sama dengan C air, maka di sini kita menggunakan C air. Nah, setelah itu kita menentukan terlebih dahulu berapa sih M atau massa dari larutan tersebut. Nah, massa larutan berhubung menggunakan NaOH dan juga HCl, maka kita harus mencari massa dari masing-masing larutan tersebut, yaitu massa NaOH dan juga massa HCl. Nah, berhubung di sini, kita harus mengingat kembali ya, jadi untuk menghitung massa masing-masing larutan, itu bisa menggunakan rumus yaitu Rho kali V. Nah, untuk NaOH yaitu Rho-nya yaitu sama dengan 1 gram per mili dikali dengan volume NaOH yaitu 100 gram. Kemudian untuk HCl ternyata sama, yaitu Rho-nya sama dengan 1 dan volume dari larutan HCl juga 100 mili. Jadi kita dapatkan massa masing-masing larutan adalah 100 gram. Selanjutnya, karena yang ditanyakan massa total larutan, maka kita harus menambahkan massa NaOH dan juga massa HCl. Jadi 100 ditambahkan 100 sama dengan 200 gram. Jadi di sini kita masukkan minus dalam kurung 200 gram larutan dikalikan dengan C atau kalor jenis air yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali dengan perubahan suhunya yaitu 6 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita dapatkan minus 5016 Joule. Jadi ini adalah perubahan entalpi reaksi dalam Joule. Nah, delta H ini itu untuk reaksi sebanyak 100 mili NaOH dan juga HCl. Jadi campuran antara 100 mili NaOH dan juga 100 mili HCl itu mengalami perubahan entalpi reaksi sebesar minus 5016 Joule. Nah, kemudian ketika misalkan ditanya, lalu bagaimana perubahan entalpi reaksi untuk 1 mol reaksi tersebut? Jadi, ketika yang ditanyakan untuk 1 mol NaOH dan HCl, itu berapa delta H-nya? Jadi, di sini yang perlu kita cari adalah berapakah jumlah mol dalam reaksi tersebut. Ternyata dalam reaksi 100 mili NaOH ditambah 100 mili HCl itu menghasilkan jumlah mol sebanyak 0,1 mol. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghitung delta H atau perubahan entalpi reaksi untuk jumlah mol sebanyak 1 mol. Nah, di sini reaksi 100 mili NaOH dengan 100 mili HCl itu menghasilkan mol NaCl sebanyak 0,1 mol. Jadi sebetulnya teman-teman, reaksi yang terjadi antara NaOH dengan HCl itu akan menghasilkan senyawa berupa NaCl dan H2O. Nah, di sini ketika menggunakan NaOH dan HCl sebanyak 100 mili dengan konsentrasi 1 molar dan juga HCl 100 mili dengan konsentrasi 1 molar, maka akan dihasilkan senyawa NaCl sebesar 0,1 mol. Maka ketika ditanyakan berapa perubahan entalpi untuk NaCl sebanyak 1 mol, nah, maka kita bisa menghitung delta H-nya dengan cara delta H tadi minus 5016 dibagi dengan jumlah mol awalnya, yaitu 0,1 mol. Dari sini kita dapatkan minus 50,16 kilojoule ya. Jadi yang awalnya minus 50.160 joule kita ubah menjadi kilojoule sehingga kita dapatkan minus 50,16 kilojoule ya. Jadi dibagi 1000 kayak gitu. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk perubahan entalpi 1 mol NaCl itu
melepaskan sejumlah kalor sebesar minus 50,16 kilojoule. Jadi tanda minus di sini menandakan bahwa reaksi tersebut bersifat eksotermik. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, kemudian bagaimana untuk kalor yang jenis kedua, yaitu kalorimeter bom? Bagaimana perhitungannya? Nah, untuk perhitungan delta H reaksi dengan kalorimeter bom sebetulnya hampir sama dengan kalorimeter sederhana, cuman yang membedakan adalah dalam kalorimeter sendiri. Nah, kalorimeter kita tahu bahwa masuk ke dalam lingkungan. Di dalam kalorimeter bom, ini dia lebih spesifik karena kalorimeter tersebut dianggap bisa menyerap atau menerima kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, jadi di sini kita tidak bisa mengabaikan kapasitas kalor dari kalorimeternya. Nah, jadi dalam rumus yang kita gunakan untuk menentukan delta H, kita mengikutsertakan kalorimeternya, sehingga kita dapatkan rumus delta H sama dengan minus M air atau massa air kali C air kali delta T ditambah dengan C kalorimeter kali delta T. Nah, ini C besar ya, teman-teman. Jadi, C besar itu menunjukkan kapasitas kalorimeter. Kalau C kecil itu menunjukkan kalor jenis larutan atau kalor jenis air misalkan. Jadi, di sini antara C kecil dan C besar itu beda. Ya, jadi di sini delta H sama dengan perubahan entalpi reaksi dalam joule, kemudian massa air dalam gram, T itu kalor jenis larutan, kemudian C besar itu kapasitas kalorimeter, dan delta T itu perubahan suhunya. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara menentukan delta H reaksinya. Oke, nah di sini ada suatu contoh soal, yaitu di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH berapa? CH4 ya di sini dengan oksigen berlebih sehingga terjadi reaksi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, ternyata terjadi kenaikan suhu sebesar 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeter adalah 958 Joule per derajat Celcius. Kemudian massa air dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan kalor jenis air yaitu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Maka tentukanlah kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Nah, di sini dinyatakan dalam kilojoule per mol. Jadi kita harus menghitung perubahan entalpi reaksi dalam 1 mol pembakaran metana. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama? Kita harus menuliskan kembali semua data-data yang sudah disediakan dalam soal. Jadi diketahui massa air yaitu sebesar 1000 gram, kemudian kalor jenis air yaitu 4,18 Joule per gram, Oke, jadi setelah kita menuliskan hal-hal yang sudah disediakan atau data dari soal tersebut, kemudian kita bisa menyelesaikan pertanyaannya, yaitu berapakah perubahan entalpi reaksi tersebut. Nah, di sini kan kita menggunakan metana atau CH4 untuk dibakar dengan menggunakan kalorimeter bom, kemudian kita akan mengukur berapa perubahan entalpi reaksinya. Langsung saja kita bisa menggunakan formula yang tadi sudah kita bahas, yaitu delta H sama dengan minus massa air kali C air atau kalor jenis air kali delta T atau perubahan suhunya, kemudian ditambah dengan kapasitas kalorimeter dikali dengan delta T. Ya, jadi ini adalah formula atau rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan delta H dari kalorimeter bom, ya, menggunakan kalorimeter bom. Nah, kemudian kita tinggal masukkan semua variabel yang sudah ada, yaitu M air atau massa airnya 1000 dikali dengan C air, di sini C kecil atau
color jenis air yaitu 4,18. Kemudian kali delta T-nya yaitu 1,56. Ya, kemudian ditambah dengan C besar atau kapasitas color colorimeter 958 dikali dengan 1,56. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan perhitungan dan kita dapatkan perubahan entalpi reaksi dari reaksi tersebut yaitu sebesar minus 15,28 Joule. Ya, jadi kita dapatkan perubahan entalpi reaksi sebesar minus 8.015,28 Joule. Nah, harga delta H ini atau nilai delta H ini itu untuk reaksi 0,16 gram gas CH4 atau gas metana. Nah, ketika kita ditanya harus dalam kilojoule per mol, maka kita ubah delta H ini. Ya, jadi 0,16 gram CH4 kita ubah dulu, kita cari dulu molnya berapa. Jadi massa sama dengan N kali MR. Nah, kita cari dulu molnya, yaitu N sama dengan massa per MR. Massa dibagi MR. Massanya yaitu 0,16 gram. Jadi ini adalah massa dari sampel yang dibakar, yaitu si metana 0,16 gram dibagi dengan MR-nya. MR adalah jumlah dari AR setiap atom dalam senyawa. Jadi misalkan di sini CH4 berarti AR C dikalikan dengan 1 ditambah ARH dikali dengan 4. Jadinya di sini MR sama dengan C-nya 12 ditambah hanya itu 4, 1 kali 4 berarti 16. Berarti kita dapatkan jumlah mol dari si CH4 yaitu 0,01 mol. Nah, selanjutnya setelah kita sudah dapatkan jumlah mol dari sampel tersebut, kita baru hitung delta H reaksi akhirnya. Ya. Jadi delta H sama dengan minus 80,15,28 Joule. Kita bagi dengan 0,01. Kita bagi dengan mol tadi. Sama dengan minus 80,1528 Joule. Jadi kita dapatkan 801.528 Joule. Kita bisa ubah dari Joule menjadi kilojoule dengan cara dibagi 1000. Maka kita peroleh minus 801,528 kilojoule. Jadi untuk hasil akhirnya delta H reaksi tersebut dalam kilojoule per mol adalah minus 801,528. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Silakan bertanya atau perbanyak latihan untuk mengasah kemampuan kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.